Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Kapongan, Ibu, Bapak Ibu guru beserta PU SMP 1 Kapongan, serta tak lupa Ibu CGP Calon Guru Penggerak dari SMP 1 Kapongan, yaitu Ibu Widawati beserta ibunya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu di ruangan yang sangat sejuk, yang sangat kondusif untuk acara kita pada hari ini, yaitu pendampingan kedua program pendidikan guru penggerak, khususnya dalam rangka presentasi prakarsa perubahan guru penggerak, yaitu pada sesi kali ini kita akan mengikuti paparan dari Ibu Widawati. Baik, untuk lebih hematnya waktu, kita persilahkan kepada Ibu Widawati untuk mempresentasikan visi perubahan calon guru penggerak. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak Ibu sudah menyempatkan diri mau datang ke sini untuk menyimak presentasi yang akan saya bawakan hari ini. Mas, khususnya kepada Bapak Kepala Sekolah juga terima kasih sudah meluangkan waktu. Baik, untuk menyingkat waktu, saya di sini akan mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan yang telah saya buat selama pendidikan di guru penggerak. Di sini saya adalah CGP angkatan 5, kemudian fasilitator saya adalah Bapak Komang Sudiana, kemudian pengajar praktik saya adalah Ibu Buniani. Baik, sebelum beranjak pada visi dan prakarsa perubahan yang akan saya presentasikan hari ini, pertama saya akan merefleksi dari apa yang saya pahami di modul 1.1 dan modul 1.2. Yang pertama adalah modul 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua yaitu modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang saya pahami di sini ada 3, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah menuntut, kemudian yang kedua adalah teladan, kemudian yang ketiga adalah budi pekerti. Menuntut itu sendiri, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam bermasyarakat ataupun dalam kehidupannya. Kodrat anak sendiri dipengaruhi oleh kodrat keadaan, yaitu ada 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau alam itu lingkungannya Bapak Ibu, tempat tinggalnya. Kalau zaman selalu berubah-ubah, tidak ada yang tetap ya. Jadi secara dari tahun ke tahun pasti ada perubahan. Tingkah laku anak pun juga pasti ada perubahan. Berbeda dengan anak tahun 90-an dengan anak era abad 2021. Sudah banyak terpengaruh oleh berbagai macam teknologi, pengetahuan, semuanya masuk. Kemudian untuk di sini Ki Hajar Dewantara menekankan setiap anak itu punya potensi dan kekuatan dalam dirinya sendiri-sendiri. Jadi sejak lahir mereka itu bukan selembar kertas kosong, tapi sudah ada cuman
hal tersebut. Jadi potensi anak ini mau kemana? Kita sebagai guru itu mengarahkan. Jadi ibaratnya seorang petani, kalau padi ya dirawat selayaknya tumbuhnya padi. Kalau jagung dirawat selayaknya tumbuhnya jagung hingga sampai bisa dipanen, ya bentuknya masih jagung. Tidak mungkin jagung berubah menjadi sebuah padi seperti itu. Kemudian untuk teladan, pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara mengutamakan cinta dan kasih sayang. Maksudnya di sini seorang pendidik, kita melakukan proses kegiatan yang berpihak kepada murid. Kemudian yang terakhir yaitu berbudi pekerti. Maksudnya di sini ada keseimbangan yang terjadi antara perubahan cipta, pikiran, kemudian rasa, mengolah rasa, kemudian karsa, menguatkan kemauan, dan olahraga, budi pekerti, jasmaninya. Jadi kalau mereka seimbang antara budi dan pekertinya, maka sebelum bertindak mereka akan berpikir ini tindakan saya baik atau tidak. Jadi kalau ada keseimbangan seperti itu, itulah di sini gunanya guru untuk pendidik, untuk membentuk budi pekerti anak seperti itu. Kesimpulannya, pendidikan yang berpusat pada murid melalui penerapan Merdeka Belajar. Jadi di sini saya menghubungkan modul 1 ini untuk diwujudkan dalam sebuah visi saya nantinya di belakang, yaitu pendidikan yang berpusat pada murid dengan penerapan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar yang bagaimana? Jadi kita nanti mengarahkan sesuai dengan bakat dan minat murid. Murid ini mau kemana arahnya? Jadi kita arahkan ke sana. Tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi keinginan murid. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu membentuk anak yang berkarakter, yaitu yang berkarakter profil pelajar Pancasila, menuntun dengan motivasi intrinsik dari dalam sehingga anak tersebut mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya melalui proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi tujuannya mempunyai anak yang berkarakter, tapi motivasinya sudah dari dalam. Kemudian melalui proses apa? Melalui proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Dari dasar kedua modul ini, pembelajaran di modul ini berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan nilai dan peran guru penggerak, akhirnya saya dapat merumuskan sebuah visi dan prakarsa perubahan untuk diri saya sebagai guru penggerak agar mendukung visi sekolah, terwujudnya visi sekolah. Apa saja nilai-nilai guru penggerak? Setiap guru pasti punya nilai ini ya, tidak hanya guru penggerak. Jadi kita pasti punya nilai mandiri, reflektif, inovatif, berkolaboratif, berpihak pada murid. Kemudian perannya menjadi apa? Menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaboratif, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Di sini saya mengambil nilai pada guru penggerak yang berpihak pada murid melalui peran guru yang menjadikan saya pemimpin pembelajaran. Sekarang ini dia visi guru penggerak, yaitu visi saya modul 1.3 menjelaskan tentang visi guru penggerak. Untuk mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat untuk mencapai visi agar visi tersebut dapat terwujud. Melalui apa? Melalui kolaborasi. Kemudian langkah yang konkret. Di sini saya menggunakan inquiry apresiatif melalui tahapan Bagja. Bagja itu sendiri merupakan akronim dari 5 langkah utama yang digunakan dalam proses inquiry apresiatif ya. Dengan tahapan B itu membuat pertanyaan dulu. Saya membuat pertanyaan dulu sebelum menuliskan visi. Saya membuat pertanyaan yang mengacu pada visi saya nantinya. Kemudian yang kedua, saya mengambil pelajaran apa yang bisa atau potensi apa yang kira-kira bisa saya ambil, aset apa yang ada di sekolah yang bisa
saya ambil, kekuatan apa yang bisa saya olah agar bisa menjadi suatu kesinambungan dalam visi saya. Kemudian mengambil pelajaran apa yang penting, kemudian menggali mimpi apa harapan saya setelah saya membuat sebuah visi itu, harapannya kemana, kemudian rencananya. Setelah itu sudah direncanakan, tentu pasti ada rencana, tidak hanya rancangan saja kemudian tidak dilaksanakan. Setelah itu baru terakhir atur eksekusi. Visi yang saya wujudkan sangat banyak ya Bapak Ibu. Cuma di sini saya singkat jadi Permata Indah. Iya, ini Permata Indah. Yaitu peduli, efektif, rajin, mandiri, berakhlakul karimah, terampil, aktif, kemudian indahnya itu dari inovasi, nasionalis, dinamis, humanis, dan amanah. Langkah perubahan itu adalah untuk mewujudkan visi saya sebagai guru penggerak, yaitu mewujudkan siswa yang berkarakter, yang berakhlakul karimah tadi, peduli, mandiri, terampil, rajin, aktif, inovasi, dinamis, dan nasionalis melalui peningkatan kreativitas siswa dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Berpihak pada murid, tentu gurunya harus bagaimana? Gurunya harus amanah, kemudian efektif dan humanis. Yang saya kemas dalam satu kata yaitu Permata Indah Guru dan Siswa SMP Negeri 1 Kapolgan. Jadi anaknya berkarakter, kemudian gurunya amanah, efektif dan humanis dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga menurut saya dari visi saya itu dapat mendukung terwujudnya visi sekolah di sekolah kita, yaitu idaman. Idaman itu sendiri Bapak Ibu sudah mengetahuinya, iman dan takwa untuk I-nya, kemudian D-nya dinamika, iptek, kemudian untuk A-nya sendiri akhlakul karimah, kemudian untuk huruf M-nya mandiri, gotong royong, kompetitif, dan A-nya lagi asri, indah, bersih, sehat, dan ramah anak, kemudian yang terakhir nasionalis. Termasuk banyak hubungannya ya, visi saya juga mendukung. Kemudian tindakannya apa? Kenapa kok cuma ada visi? Apakah prakarsa perubahannya berbentuk seperti apa? Saya sudah menerapkan beberapa aksi nyata untuk mewujudkan siswa yang berkarakter melalui kreativitas yang dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang pertama, untuk meningkatkan kreativitas dalam pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu saya membuat kelas dulu. Kelas yang ditempati siswa itu aman, nyaman. Jadi di saat kelasnya sudah aman, nyaman, maka murid akan betah mengikuti proses kegiatan pembelajaran di kelas. Seperti itu. Jadi penguatan nilai profil pelajaran Pancasilanya di sini adalah saya membentuk seperti poster kelas Bapak Ibu. Jadi ada kayak slogan 5S, kemudian 5R, rajin, ada rajin, rapi. Jadi kelasnya itu harus rajin, rapi. Kemudian ada 5S juga, senyum, sapa, sopan santun. Jadi saya berharap kelas tersebut dapat memiliki karakter yang kuat melalui tampilan slogan-slogan yang ada saya tempelkan di kelas tersebut. Kebetulan ini adalah kelas saya, yaitu kelas 8C. Dan yang kedua, untuk meningkatkan kreativitas siswa, sebenarnya program ini sudah sering saya laksanakan ya Bapak Ibu. Kalau sudah tahu dari saya dari tahun 2015 saya sudah pernah melaksanakan, tetapi pada waktu 2016 itu masih saya sendiri dan anak-anak. Sekarang untuk yang dari tahun ke tahun ini sudah berkolaborasi antara guru, wali kelas terutama dengan muridnya. Jadi membuat sebuah busana yang berbentuk dari daur ulang yang berbentuk busana sehingga mereka dapat memperagakannya pada saat lomba. Ini bisa untuk 17 Agustus atau untuk merayakan Natalis di SMP sih biasanya saya membuat seperti itu. Bahkan ini pernah atau situ
ini dan kita bisa ikut lomba. Jadi ada produk yang sudah diciptakan oleh anak-anak, tinggal kita pakai aja, tinggal kita maju saja seperti itu. Profil pelajar Pancasila ini apa yang saya kuatkan di sini, yaitu gotong royong pada saat membuat busana. Tentu terjadi gotong royong di sini. Kemudian ada bernalar kritis, bagaimana nih menciptakan busana yang bagus dan menarik. Kemudian inovatif jelas di situ. Kemudian ada kreativitas juga di sini. Banyak sekali manfaat untuk program fashion daur ulang di sini. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan kreativitas yang berpihak pada murid dengan pengenalan aplikasi Canva. Sebenarnya sudah ada beberapa siswa di kelas 9, hampir semua siswa sudah mengetahui aplikasi ini. Jadi untuk di kelas 8 saya ingin meneruskannya. Jadi di sini anak dapat sesuai minat mereka, bisa saya arahkan untuk mengerjakan tugas melalui aplikasi Canva. Jadi mereka bebas mau mengumpulkan bentuk apa sesuai minatnya. Bu, saya suka video, silakan kumpulkan tugas berupa video. Kemudian bu, saya suka poster, silakan kumpulkan tugas berupa poster. Ini adalah contoh dari pembuatan anak-anak pada saat itu, tugas mengumpulkan bentuk Canva. Terus di sini berbasis IT ya Bapak Ibu. Jadi di sini iptek, dinamika iptek untuk visi sekolah masuk di dalam sini seperti itu. Terus itu cuma siswanya, gurunya bagaimana? Gurunya juga berkolaborasi. Seperti pada saat tadi pembuatan busana, jelas antara guru dan murid akan berkolaborasi untuk membuat sebuah busana agar bagus. Apalagi untuk lomba, biasanya berlomba-lomba untuk supaya dia menang nih, gitu. Kelasnya menang. Kemudian kegiatan yang lain, kebetulan saya mendapat dukungan sekali. Saya senang kemarin Bapak Kepala Sekolah, saya cuma membuat nyaman di kelas. Akhirnya dapat dukungan dari Ibu Bendahara Bos, juga Bapak Kepala Sekolah. Oh, ini mau dilukis, wah ini masuk nih untuk membuat sekolah menjadi nyaman, indah untuk siswa. Jadi di sini terima kasih sekali Bu Vivin, sampai semua direnovasi semua kelas juga. Itu wujudnya ya Bapak Ibu. Jadi anak kalau sudah nyaman di kelas, mereka akan berlama-lama di kelas. Jadi maupun kegiatannya seperti apapun, tapi tidak hanya itu, gurunya juga harus membuat pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Melalui apa? Saya pernah melaksanakan IHT ya, dan ada beberapa guru yang juga melaksanakan seperti Bu Nur masih kemarin menuangkan kegiatan pramuka pakai literasi. Jadi bisa menjadikan infografis sekolah atau ditaruh di web sekolah. Itu juga sesuatu hal yang baik, aksi nyata yang baik untuk kemajuan sekolah. Ini yang IHT Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan workshop tentang aplikasi Canva. Sebenarnya Canva itu kalau dimanfaatkan untuk pembelajaran yang berpusat pada murid itu sangat menarik sekali. Sebenarnya banyak sekali aplikasi yang bisa diterapkan seperti pemberian ice breaking dan lain sebagainya. Mungkin itu kiranya paparan dari visi saya sebagai guru penggerak untuk mendukung terwujudnya visi sekolah. Saya punya ice breaking Bapak Ibu. Mungkin ini bisa menjadi ketertarikan di kelas agar siswa itu juga tertanam karakter profil belajar Pancasila melalui sebuah lagu. Sebuah lagu seperti gerakan saya peragakan ya Bapak Ibu. Cuma ini buku ngetek. Kok diam semua? Seperti ini lagunya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Hal itu bisa dilakukan untuk siswa pada awal pembelajaran untuk menanamkan karakter profil pelajar Pancasila. Jadi anak-anak itu ingat, kita pun juga apa nih profil pelajar Pancasila, saya kok lupa. Jadi melalui lagu kita bisa selalu ingat seperti itu. Seperti itu.
Kurang lebihnya seperti itu paparan visi dan prakarsa perubahan saya untuk sekolah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi paparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Widiawati. Ternyata isinya sangat menarik sekali ya Bapak Ibu. Pasti ini akan menimbulkan sesuatu yang meningkatkan rasa ingin tahu Bapak dan Ibu semua. Monggo, Bapak Ibu mungkin ada yang mau menanyakan atau mau mengkritik, memberi saran atau sanggahan. Monggo terserah, dipersilakan sebebas-bebasnya untuk Bapak dan Ibu semua, termasuk dari Bapak kepala sekolah. Mari Bapak. Terima kasih. Mungkin apa ya, bukan sanggahan ya, masukan dan sebagainya dari saya. Sebelumnya saya perlu berterima kasih dulu kepada Ibu ya yang sudah berkenan hadir, dan mohon maaf manakala tempatnya kurang memenuhi syarat untuk sangat ya Bu ya. Terima kasih, pujian dari terima kasih. Berarti kita patut bersyukur ya, ternyata tempat kita juga dapat pujian dari beliau. Gini ya Bu Yuli, yang pertama perlu saya sampaikan dulu, mungkin tentang Ibu juga perlu tahu. Saya di sini baru setengah tahun, 10 bulan. Nah, sebelum saya masuk ke kampungan, saya tidak pernah ada cita-cita tanda-tanda akan sampai di kampungan, tidak ada sama sekali. Tidak mungkin saya ada sampai di SMP kampungan. Nah, ternyata begitu malam SK-nya dibacakan dulu kampungan. Padahal kampungan itu katanya menakutkan. Kampungan itu sekolah yang menakutkan dan sebagainya. Kabar-kabar di luar itu harus diakui seperti itu. Saya tidak bohong Bu ya. Sampai saya ingat Pak Suri sampai di kampungan. Sampai saya dipanggil beberapa teman, ada teman lah pokoknya di sini. Sini sebelum masuk kampungan saya beritahu ini itu dan sebagainya. Ya alhamdulillah ternyata tidak terbukti ya. Tidak terbukti bahwa kampungan ini seperti yang mereka bayangkan. Entah itu benar atau tidak. Ketika saya masuk ke sini ternyata tidak. Semuanya guru-gurunya bagus ya di sini. Alhamdulillah terbukti dengan dari sekian peserta CGP. Alhamdulillah hampir semua masuk ya. Ya, yang sudah mendaftar ini tinggal Bu Rianti, barusan yang masuk ini Pak Yuli, kemudian Bu Vivit ya, luar biasa ya, walaupun cuma gayanya aja saya tidak bisa, buktinya ya lolos. Akhirnya ya itu ya. Jadi alhamdulillah ternyata yang diasumsikan orang sekolah ini sekolah yang menyeramkan ternyata tidak. Ya ternyata di sini sekolah bagus. Nah, karena itu Bapak Ibu nanti ya, tolong nanti Bapak Ibu itu hal-hal yang baik di sini itu disebarkan. Ya saya lihat Pak Suri di SMP Kampungan ada Kanva ya, ada apa pelatihan kemarin ya Kanva itu sampai ada sekolah besar yang ingin mengundang sekolah kita. Sekolah kita supaya kira-kira mau, pasti mau. Kalau tidak mau, saya itu bukan harus mau, kebaikan kalau tidak mau gitu ya. Jadi kita ini sedang dilirik oleh sekolah lain ya. Banyak hal-hal pujian terhadap SMP Kampungan yang perlu kita ya ketahui ya. Jadi dengan seperti itu mari saya mohon kepada Bapak Ibu semua semakin semangat dan semakin kompak dan semakin menunjukkan contoh-contoh yang seperti itu tadi. Ya itu dari saya. Jadi nanti setelah ini Bu Vivi, Bu Yanti harusnya itu lebih baik ya dari yang sudah ada. Ya, yang sudah tinggi yang sudah ada. Seharusnya mari bersaing kebaikan, jangan bersaing yang tidak penting lah misalnya begitu ya. Nah, seperti itu. Itu masukan dari saya. Kemudian mungkin tadi Bu Yuli, tadi saya lihat sudah sangat bagus. Mungkin cuma perlu ini ya, ada beberapa kata yang sayang sekali ketika hal itu bagus ternyata tidak seperti yang benar ya. Contohnya yang mana? Yang kata peduli ya, betul peduli atau peduli? Ya. Peduli. Iya. Bukan peduli. Bukan. Ya itu bukan sayang ya. Misalnya diikutkan lomba, padahal kan bagus ya, saya lihat itu tampilannya bagus, tapi pemilihan katanya tidak sesuai dengan kaidah penulisan yang benar. Yang pindah. Peduli apa peduli? Peduli. Ya tidak ada R-nya ya. Itu yang kedua. Yang kedua
Ya, Budiarti ini calon, kemudian Pak Luli nanti yang harus lebih baik dari yang sudah ada. Mungkin itu dari saya. Jadi mohon maaf mungkin sebelum saya karena sayang kalau itu ada sesuatu yang bagus terini dengan sesuatu yang nanti ini kita bukan hewan ya. Udah kata dinamis di kita tuh bukan dinamika tapi dinamis. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah yang sudah ternyata Bapak terasa geli sekali ya Bu ya. Rekan sejawat juga bagi sekolah. Monggo Bapak Ibu untuk menyampaikan sesuatu. Silakan Bapak. Dari Bapak siapa? Saya boleh mohon kenalan ya Bapak ya, sebutkan namanya. Terima kasih. Kalau yang lain sudah sebut dengan ibu yang belum tahu. Tak sampaikan tak sayang Pak. Saya Karyono. Ya, kebetulan kami di sini sebagai guru BK. Berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bu Yulin tadi, alhamdulillah sudah bagus dan berjalan dengan apa yang kita harapkan dan seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi, terbaik ya alhamdulillah. Dari penyampaian tadi ada beberapa hal yang perlu kami pertanyakan dan juga Bu Yulin sudah punya visi juga ternyata, yaitu Permata Indah. Terus sekolah kita juga visinya idaman. Bagaimana keterkaitan visi yang dimiliki oleh Bu Yulin dengan sekolah? Jadi bagaimana keterkaitan antara Permata Indah dengan idaman? Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Karyono. Beliau menanyakan tentang keterkaitan visi. Jadi keterkaitan antara Permata Indah dengan visi sekolah, saya ingin melalui visi yang saya punya ini membuat prakarsa perubahan dalam mendukung visi sekolah. Di mana di sini jelas dari dinamis ini ada akhlakul karimah juga ada dalam visi sekolah. Yang di visi sekolah itu sudah menggambarkan atau sudah terwujud untuk mewujudkan siswa yang berkarakter. Kemudian saya tambahi dari SDM-nya. Jadi SDM-nya akan melaksanakan proses pembelajaran yang berpihak pada murid dengan amanah, efektif dan humanis. Amanah itu yang seperti apa? Sebagai guru, ini anak kalau di sekolah berarti anak kita. Kalau di rumah anak orang tuanya, anak bapak ibunya. Jadi amanah buat kita. Kalau kita salah mengarahkan, maka itu tanggung jawab kita sangat besar ya Bapak Ibu. Di saat ketika anak itu arahnya salah, nanti dia malah kemana-mana. Jadi itu sesuai dengan Ki Hajar Dewantara tadi, menuntut kodrat yang sudah dimiliki anak. Kemudian efektif, gunakan waktu dalam pembelajaran seefektif itu yang saya ingin ada wujudkan dalam visi saya. Jadi saya ingin ini Permata Indah ini ada di setiap hati guru-guru untuk mendukung terwujudnya visi SMP Negeri 1 Kampungan, yaitu idaman. Seperti itu. Terima kasih. Permata Indah ini kemudian visi yang dimiliki sekolah. Terima kasih untuk mendukung. Iya. Iya, terkait. Iya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Iya, silakan. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Keterlibatan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih speakingnya Bu ya. Sekali lagi ya Bapak Ibu sudah